Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ashraf Farabi dengan NIM 123430096 dari Prodi Teknik Biomedis Angkatan 2023 dari kelas FC kelompok 3B. Nah, jadi dalam praktikum kali ini saya akan menjelaskan simulasi dari modul dioda. Dari modul dioda ini terdapat dua percobaan. Percobaan pertama itu adalah percobaan karakteristik dioda. Dioda yang akan kita gunakan adalah dioda silikon, germanium, dan juga zener. Nah, jadi untuk melakukan membuat rangkaiannya kita menggunakan aplikasi Proteus seperti yang bisa kalian lihat sini ya. Nah, kita akan menambahkan beberapa komponennya. Ada di komponen mode, kita klik P. Nah, kita akan masukkan beberapa kata kunci seperti sumber tegangan ataupun sumber arus, yaitu kata kuncinya adalah versin. Lalu untuk resistor tetap resistor. Untuk dioda ini dibagi jadi 3 tadi seperti tadi ya, dan itu menggunakan kata kunci yang berbeda. Seperti silikon itu adalah 1N4007. Nah, ini menggunakan silikon. Lalu germanium yaitu adalah OA95. Terakhir adalah zener yaitu adalah 1N5947B. Nah, kita sudah menambahkan beberapa komponennya. Jadi sekarang kita masukkan, kita rangkai saja. Versin ada di sini yaitu sumber tegangan, dan lalu adalah resistor ada di sini ya. Kita putar dulu. Lalu kita masukkan dioda silikon terlebih dahulu. Nah, dioda silikon seperti ini, lalu kita hubungkan ke versin. Nah, terakhir adalah kita menambahkan ground, yaitu ada di terminal mode. Ini adalah ground. Nah, kita rangkai. Nah, kita akan mengukurnya menggunakan osiloskop ya. Ada di virtual instrument, dan ini adalah osiloskop. Nah, dari sini ada beberapa terminal. Kita hubungkan saja terminal A ke samping versin, dan lalu terminal B ada di sebelah sini. Nah, lalu kita atur dulu, yaitu amplitudenya sini adalah 12 volt, lalu frekuensinya adalah 300. Untuk resistornya kita akan setting ke 150.000 ya, 150.000 ohm, lalu kita run. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini adalah sinyalnya dengan adalah kosinusnya. Nah, kita matikan beberapa channel, yang adalah channel A dan juga channel B. Nah, di sini kita atur ke sumber channel A ya. Nah, seperti yang kalian lihat, kita invert. Ini adalah hasil sinyalnya. Dan ini beberapa masih kurang terlihat karena terdapat noise seperti itu. Karena ada noise, jadinya tidak terlalu terlihat berapa volt di sini pada tegangan cut in dari diodanya. Nah, jadi dari sini kita stop dulu. Nah, sini kita akan melihatnya dengan lebih jelas dengan menggunakan seperti ini. Jadi kita akan menggunakan DC, sumber DC yaitu generator di bagian generator mode. Yang sumber DC ya tidak perlu menggunakan yang dimana sumbernya ini tidak memerlukan kabel yang perlu dihubungkan kembali gitu, seperti yang di sini. Tapi ini hanya satu arah saja. Lalu kita tambahkan dioda silikon ya, sebelah sini. Lalu terakhir kita tambahkan groundnya saja. Lalu kita hubungkan. Terakhir kita akan menggunakan probe dengan untuk mengukur arusnya. Nah, terakhir kita akan menggunakan DC sweep, grafik DC sweep ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sebelum itu kita akan menyesuaikan variabelnya yang dimana sweep variabelnya itu adalah X. Lalu kita sesuaikan saja di manual edit. Nah, ini variabelnya adalah X. Ini sesuaikan dengan saja ya, seperti D2 gitu. Lalu kita akan drag saja ini, lalu spasi.
Nah, seperti teman-teman lihat ya. Jadi di sini adalah terlihat tegangan cut-in-nya dari antara 600 hingga 700 gitu. Millivolt. Seperti ya, sepertinya ada dari 570 atau 580 kira-kira. Lalu dari mengalami peningkatan 600 hingga 700 millivolt. Atau dalam voltnya adalah 0,6 sampai 0,7 begitu. Itu adalah tegangan cut-in dari silikon, maksudnya dari dioda silikon, tegangan cut-in-nya. Nah, kita bisa gunakan juga untuk diode yang lain seperti germanium dan juga zener. Seperti kita bisa lihat seperti ini ya. Pertama kita copy dulu. Copy lalu kita paste saja. Kita hapus dulu supaya tidak sama ya. Lalu kita ubah ini ke germanium, hubungkan. Lalu ini adalah zener. Lalu kita pakai probe current, ini juga sama. Lalu kita akan menggunakan DC sweep ya. DC sweep. Ini juga sama ya seperti tadi, dengan variabelnya itu adalah X. Sama. Lalu kita indeks saja. Nah, sini ada error yang dimana ada kesamaan yang menandakan ini tidak boleh sama seperti yang tadi. Berarti ya kita ulang saja dari awal gitu. Sini kita gunakan yang berbeda saja, tidak apa-apa. Probe-nya ini. Semoga bisa lah. Lalu ini probe-nya sini, lalu nah seperti ini. Ini kita hapus dulu. Nah seperti ini ya. Untuk germanium seperti yang bisa teman-teman lihat, sini tegangan cut-in-nya itu adalah 0 seperti itu. Dia tidak mengalami peningkatan gitu. Dan untuk zener sendiri, cut-in-nya kita lihat dulu. Manual edit X. Oh ya, mungkin tadi itu 0 karena kita tidak edit ya. Kita edit dulu. Ini adalah X. Seperti itu. Lalu kita, nah, ini ya, bisa teman-teman lihat di sini tegangan cut-in-nya adalah 0 gitu. Karena dia mengalami peningkatan dari 0 sampai ke atas. Ini adalah dari 0 gitu. Ya. Begitu juga dengan zener, sudah kita edit ya ke X, lalu kita injek saja spasi. Nah, seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat tegangan cut-in dari zener yaitu adalah dari 0,6 sampai 0,7 itu mengalami tegangan cut-in gitu. Nah, ini cut-in lalu kita akan mengambil data dari breakdown-nya. Bagaimana dengan breakdown-nya? Jadi dan apa itu breakdown? Nah, jadi breakdown itu ketika tegangannya itu mengalami penurunan drastis seperti cut-in ini kan meningkat ya, dan sedangkan breakdown itu kebalikannya gitu. Mungkin sebelum itu kita lihat dulu dalam grafiknya seperti ini. Ini adalah silikon. Kita akan buat juga dalam versi dioda-dioda lain yaitu germanium dan juga zener. Copy lalu kita paste saja. Paste seperti ini. Nah, pastinya kita ubah saja ini ke germanium. Lalu kita hubungkan. Ini zener ya. Kita hubungkan lagi.
Mungkin untuk melihatnya kita perlu hapus dulu ini. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini kadang memang susah dilihat karena ya kadang mengalami error juga ya sih. Nah, ini adalah germanium ya. Dan seperti kalian ada banyak noise di sini. Jadi bisa kita langsung saja ke Zener. Untuk Zener itu bagaimana kita bisa lihat saja langsung. Kita cut aja. Kita paste di sini, lalu kita hubungkan terminalnya. Nah, ini adalah tegangan Zenernya, dioda Zenernya. Seperti yang bisa teman-teman lihat ya, jadi ini banyak sekali noise-nya, sehingga kita perlu menggunakan DC sweep seperti ini gitu. Dan lalu kita bisa lanjut ke breakdown-nya. Breakdown ini sama saja, tapi bedanya adalah dia ke bawah begitu. Kita bisa langsung saja DC sweep-nya di sini. Lalu kita nonton di sini, terus itu kita ini silikonnya kita balik saja ya, kita hubungkan saja. Nah, kita hubungkan dengan ground, lalu pakai ini seperti itu. Kita manual edit ke X. Nah, seperti ini ya, dengan tegangan breakdown-nya seperti yang bisa teman-teman lihat, ada di poin 0,3 ya, 0,3 sampai 0,2, 0,3 itu sudah mulai menurun gitu. Itu untuk silikon. Nah, lanjut kita bisa lanjut saja. Seperti dioda-dioda yang lainnya, seperti germanium gitu. Probe-nya kita lanjut sini. Kita hapus dulu kabelnya. Lalu kita drag saja. Oh iya, saya lupa. Jadi kita perlu membalikkan dulu ya diodanya. Nah, seperti ini baru kita hubungkan. Lalu kita spasi. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Nah, ini lebih tinggi ya dari yang silikon tadi, yaitu ini tegangan breakdown-nya kira-kira ada di 0,4 sampai 0,5 gitu. Lanjut kita bisa lanjut ke Zener seperti tadi ya. Ini Zenernya kita putar dulu. Ini generator DC-nya, lalu ini probe-nya, lalu ini adalah ground-nya. Kita tutupkan dulu variabel ke X, lalu kita drag. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mengatur start value-nya juga ya, bisa seperti 0,5 gitu atau 10 ini 10 gitu.
yang bisa teman-teman lihat ini bisa juga kita bisa mengatur juga itu dari di switch-nya itu dari sini ya. Di sini minus 50, sini 50. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat lah. Ini tegangan breakdown-nya dari sini sampai di sini. Gitu. Itu adalah percobaan pertama, yaitu karakteristik dioda gitu. Oke, kita lanjut ke percobaan kedua. Nah, percobaan kedua itu adalah kita lebih banyak untuk memperoleh data-datanya. Nah, jadi percobaan kedua ini namanya adalah rangkaian penyearah gelombang. Nah, gelombang dan filter. Di sini kita akan menggunakan penyearah setengah gelombang dan juga gelombang penuh gitu. Pertama itu seperti sebelumnya ya. Kita tambahkan dulu komponen-komponennya yang perlu kita gunakan gitu. Kita sama versi resistor, OA95 dan lain-lainnya gitu. Lalu sebelum itu kita perlu menggunakan transformator dan juga kapasitor polar. Nah, dari situ kita tambahkan dulu ya transformator dengan 2P3S. Nah, seperti ini ya. Ada 3 ujung. Lalu terakhir adalah kapasitor polar. Gitu. Lalu kita akan susun saja versinya ada di sini. Lalu ada transformator di sini ya. Kita langsung hubungkan saja. Lalu ada dioda, dan diodanya ini kita menggunakan dioda silikon seperti itu. Lalu ada kapasitor polar di tengah-tengah sini. Untuk kita putar. Nanti kita akan setting saja nanti. Lalu ada resistor di sini. Kita putar. Lalu kita hubungkan. Lalu kita letakkan groundnya di sini. Hubungkan ke ground. Lalu kita hubungkan ke transformator di sini. Begitu. Nah, lalu seperti biasa kita akan menggunakan osiloskop ya. Dari sini dengan terminalnya untuk pada percobaan kedua osiloskopnya pada terminal A kita hubungkan ke sini ya. Bentar, ini digeser sedikit. Ini terminal A-nya, ini terminal B-nya ada di sini. Seperti itu. Barulah kita akan mengukurnya langsung ya. Tapi sebelum itu baru kita perlu setting dulu versinya. Dan dimana ini adalah 0, ini adalah 220 volt dan frekuensinya adalah 50 Hz. Lalu untuk ini menyesuaikan dengan tabel yang harus kita isi. Jika ini konstan maka ini berubah, jika ini konstan maka ini berubah, begitu. Kalau dari modul yang kita buat, yang pertama kita cari itu adalah kapasitas tegangan ripple, yaitu pengamatan. Dengan kapasitansinya itu berubah, yaitu di sini dengan resistansinya tetap gitu. Misalnya kita resistansinya itu adalah 150, lalu kapasitansinya ini adalah 10 ya, misalkan saja. Lalu kita bisa ukur saja dengan DRAM. Nah, ini adalah hasilnya gitu. Kita matikan dulu beberapa channel. Dan kita bisa melihat beberapa sinyal ya. Ada 2 sinyal dengan tampaknya
tidak merata gitu ya. Nah, sini kita bisa menentukan dari tegangan nipelnya dengan menggunakan kursor gitu. Dengan kursor, dengan puncaknya kita tentukan 103 dan juga minus 50,1 gitu. Nah, dari nipel ini, dari pengamatannya kita jumlahkan 103 dikurang dari minus 5,51 gitu, itu dari pengamatannya. Dan untuk perhitungannya kita bisa lihat saja di modul gitu. Dan untuk tegangan di dan ini berlaku juga untuk pada percobaan kedua dengan penyiaran setengah gelombang dan kapasitansinya itu konstan. Ini tadi resistansinya konstan ya. Nah, ini juga berlaku juga jika kapasitansinya konstan gitu. Maka jika kapasitansinya konstan, maka resistansinya kita bisa ubah gitu. Itu tadi hasilnya, dan lalu kita akan melanjut ke rangkaian selanjutnya. Rangkaian selanjutnya ini sedikit berbeda, yang dimana kita akan menggunakan terdapat resistor di bawah dioda seperti itu. Jadi sini ada resistornya. Namun resistor yang kita letakkan di sini, misalnya resistornya di sini, ini memiliki pengaruh yang kecil gitu. Jadi kita bisa mengabaikannya saja. Tapi jika ingin menggunakannya, ya kita bisa saja. Nah, ini adalah hasilnya gitu. Dengan nilai-nilainya kita bisa ubah, misalnya ini 20. Misalnya ini adalah 300 ya. Atau 460. Nah, seperti itu ya. Ini adalah hasilnya gitu. Selanjutnya kita akan menggunakan dioda di sekitar sini ya. Ada dioda, kita hapus dulu. Dioda, misalnya dioda ke silikon. Kita hubungkan ini ke sini. Lalu dioda silikonnya kita hubungkan ke sini. Kita hubungkan ke sini gitu. Ini sama saja ya. Jika kapasitansinya konstan, maka resistornya berubah. Jika resistornya konstan, maka kapasitansinya akan berubah gitu. Kita lihat saja seperti ini. Ini adalah hasilnya gitu. Seperti itu. Dan untuk perhitungannya kita bisa lihat nanti di tabel. Sekian dari simulasi yang saya laksanakan pada modul dioda percobaan 1 dan juga percobaan 2 gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.